Pemuda ini pertama kalinya memegang tangan orang yang selama ini ia sukai diam-diam. Ia terus menelan ludah. Sangat gugup. Ia tak sengaja menginjak sepatu pasangannya. Segera ia membungkukkan badan lalu mengelapnya. Tapi... Oh tidak, maafkan aku. Habislah dia. Gadis itu pasti sangat membencinya. 3 tahun berlalu. Tapi keduanya masih belum mau untuk bicara. Pemuda itu tetap saja menyukai si gadis dalam diam. Sampai suatu hari mereka lulus. Seisi kelas sedang sibuk menandatangani buku ijazah mereka. Kecuali pemuda itu. Gadis itu pun mengambilkan buku ijazah untuknya. Ia sangat gembira, lalu segera menandatanganinya. Namun tak sengaja, ia meninggalkan penanya di dalam buku. Lalu ia pergi mengejar. Namun si gadis sudah menghilang. Liburan musim panas pun tiba. Wojin sudah beribu kali berkata pada dirinya bahwa ia harus menjelaskan semuanya kepada Suah. Namun ia selalu ragu ketika mau berbicara. Keraguan ini terus berlangsung selama 2,5 tahun. Ia pun bersumpah pada dirinya kali ini tidak akan ragu lagi. Namun ia tetap saja demikian. Temannya pun berusaha mencegahnya untuk menutup telepon. Akhirnya Wojin pun menelepon gadis itu. Saat itu ia benar-benar tidak tahu harus ngomong apa. Jadi, ia langsung saja bertanya tentang pen itu. Apakah pen aku ada bersamamu? Itu, lumayan mahal. Anehnya, Suah malah mengajaknya untuk bertemu. Malam itu, Wojin sangat gembira hingga melompat-lompat seperti monyet. Hari pertemuan pun tiba. Ia dengan gagah menggunakan setelan barat berwarna pink. Keduanya pun bertemu. Setelah mengembalikan pena milik Wojin, Suah langsung pergi. Saat itu, Wojin pun mengumpulkan keberaniannya. Li Suah, apa kau haus? Ya. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah restoran dan ngobrol sampai malam. Saat menunggu bis, hujan pun turun mengguyur mereka. Setelah bis terakhir tiba pun, Wojin masih tidak sudi untuk berpisah. Saat Suah baru duduk, penumpang bis lainnya melihat keluar jendela. Karena penasaran, Suah pun ikut melihat. Dan mendapati Wojin tengah berlari mengejar bis yang ditumpanginya. Pak, tolong berhenti sebentar. Ia berusaha menghentikan bus itu. Lalu naik dan bertanya kepada Suah kapan akan bertemu lagi. Suah tersenyum dan menjawab, kapanpun. Nampaknya mulai bersemi rasa cinta di antara mereka berdua. Bahkan saat menunggu bis, mereka selalu berpegangan tangan seperti ini. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu di mana Wojin mengikuti lomba renang. Suah berjanji padanya. Setelah lomba selesai, ia akan menemuinya kembali. Wojin pun menjadi tambah semangat. Latihannya pun semakin keras. Namun saat sedang mengikuti pelatihan renang, tiba-tiba ia tidak sadarkan diri. Dokter berkata bahwa ada masalah pada bagian otaknya. Ia menjadi mudah pingsan saat kelelahan. Kalau begini, jangankan olahraga, kegiatan sehari-hari saja pun menjadi sulit. Karena itu, ia memutuskan untuk menjauhi Suah. 1 tahun pun berlalu. Meski telah berjuang untuk melupakan Suah, namun keinginan untuk bertemu tetap saja menghantuinya. Akhirnya ia pergi ke kampus Suah dan melihatnya dari jauh. Tapi ketika ia baru saja akan menyapa Suah, ia melihat Suah naik ke mobil seseorang tak dikenal. Perasaannya bercampur aduk, galau sekaligus lega. Sejak saat itu, ia tidak pernah mencari Suah lagi. Namun siapa yang tahu, tak lama kemudian, Suah meneleponnya, menyuruh Wojin untuk menjemputnya di stasiun. Setelah turun dari kereta, Suah pun langsung pergi berlari memeluk Wojin. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya menikah. Lalu dikarunia seorang anak. Namun saat anaknya masih berusia 10 tahun, Suah meninggal karena sakit. Sejak itu, Wojin merawat anaknya seorang diri. Sampai tiba suatu hari di mana sedang turun hujan. Wojin dan anaknya sedang berjalan di sekitar terowongan kereta. Di sana, Wojin bertemu seorang wanita yang mirip sekali dengan Suah. Setiap baru bangun tidur, putranya itu langsung berlari ke depan televisi untuk melihat ramalan cuaca. Mengetahui cuaca hari ini cerah, wajahnya malah tertunduk lesu. Kemudian 2 hari berikutnya, cuaca diramalkan akan hujan. Ia pun langsung bersemangat. Ternyata sebelum sang ibu meninggal, ia berpesan kepada sang anaknya bahwa dirinya akan kembali menemui sang anak saat hujan turun kembali. Putranya itu mempercayai kata-katanya. Jadi, ia sangat menanti musim hujan tiba. Bahkan payung pun ia tinggal.
dan langsung pergi berlari menuju stasiun tempat ibunya berjanji akan bertemu dengannya. Setelah menunggu sampai hujan berhenti, ibunya pun tak kunjung datang. Setelah dinasehati oleh sang ayah, ia pun mengakhiri penantiannya. Namun saat mereka melewati terowongan kereta, mereka bertemu sosok wanita yang nampaknya tidak asing. Putranya langsung pergi membangunkan wanita yang tengah pingsan itu. Saat wanita itu menunjukkan wajahnya, Wo Jin terkejut. Ia menamparkan dirinya seakan tak percaya ini bukanlah mimpi, dan memang bukan. Mereka berdua pun membawa pulang wanita itu. Rumah ini begitu asing baginya. Meski wajahnya benar-benar mirip Suah, namun ia tidak memiliki memori yang Suah miliki. Malamnya, Wo Jin sampai tidak bisa tidur. Ia diam-diam pergi ke kamar Suah, mendekatkan tangan ke hidungnya untuk merasakan nafasnya. Ia pun tersenyum lega. Wo Jin yang nampaknya telah kembali menemukan belahan jiwanya itu, tiba-tiba menjadi semangat dalam bekerja. Setiap hari ia pulang kerja lebih awal, selalu takut kehilangan Suah lagi. Namun dalam beberapa waktu, Suah pun meragukan identitasnya sendiri. Wo Jin pun memberitahu semua kenangan manisnya sejak bertemu hingga menjalin cinta kepada Suah yang sekarang. Mereka bertiga sekeluarga pun nampak harmonis. Suah yang sekarang pun perlahan percaya bahwa ia adalah istri dari Wo Jin. Waktu pun berlalu. Hubungan mereka pun semakin akrab. Namun, musim hujan akan tiba sebentar lagi. Hanya tersisa 2 pekan. Wo Jin pun mematikan televisi. Khawatir Suah akan menyadari hal yang janggal. Namun ia tak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Suatu hari saat sedang membersihkan kamar, Suah menemukan buku diari miliknya. Di dalamnya ada catatan tentang kelahiran kembali di saat hujan. Tengah malam, ia sendirian melihat video yang telah direkam jauh sebelumnya. Dalam video itu terlihat seorang anak yang baru lahir, yang tengah dipeluk oleh Wo Jin. Ia pun menangis. "Ji-ho, lihat ibumu di sana." Matanya menatap keluarga ini dengan penuh kasihan. Dari luar, Wo Jin diam-diam melihatnya, agar Suah tidak pergi. Semalaman itu, ia sibuk mengumpulkan kayu dan ranting untuk menutup terowongan itu. Tiba-tiba, sekolah menghubunginya. Ternyata putranya telah menggores mobil milik ayah temannya. Wo Jin pun bertanya padanya mengapa ia berbuat demikian. Ji-ho pun menangis. Dia bilang setiap ayahnya mencuci mobil, maka hujan pun akan turun. Ibu tidak akan pergi, kan? Asalkan ayah dan aku menjaganya, ia pasti tak akan pergi. Mata Wo Jin mulai berkaca-kaca, lalu memeluk Ji-ho dengan erat, berkata bahwa ia tak akan melepaskan sang ibu begitu saja. Namun saat ia sudah sekian kalinya mengumpulkan ranting yang sudah menutup hampir setengah mulut terowongan itu, tiba-tiba diguyur air dari atas gunung hingga hancur. Saat itu diadakan sebuah acara yang benar-benar membuat orang terharu. Anak-anak di atas panggung itu berkata, "Aku ingin menjadi pemain sepak bola. Aku ingin menjadi pemain film." Namun hanya Ji-ho yang berkata, "Aku bisa melakukan pekerjaan rumah." Ibu bilang baju harus diperas dulu, baru dijemur hingga kering. Aku akan menjaga ayah baik-baik, karena aku telah berjanji dengan ibu. Sontak semua penonton di sana pun bertepuk tangan. Suah pun tidak dapat menahan tangisnya. Setelah keluar dari panggung, salah satu teman perempuannya menunjuk-nunjuk ke arah luar. Ternyata hari telah cerah. Ji-ho pun bergegas lari pulang ke rumah. Namun ia tidak menemukan sang ibu. Ia pun segera menuju terowongan dan berlari memeluk Suah. Ia menangis sambil menyalahkan dirinya. Ia mendengar kata orang bahwa jika sang ibu tidak melahirkannya, maka ia tidak akan sakit. Suah pun menangis dan memberitahu Ji-ho, jika tak ada Ji-ho, maka mau hidup 100 tahun pun ia tidak akan bahagia. Sementara itu, Wo Jin sedang mengayuh sepedanya secepatnya menuju terowongan itu. Namun karena tidak mengurangi kecepatan saat di tikungan, sepedanya pun terjatuh dan rusak. Ia pun lanjut berlari sambil terpincang-pincang. Sudah tidak jauh lagi. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dirinya terkapar setengah sadar. Saat itu, ia tiba-tiba teringat masa di mana ia bertemu Suah untuk pertama kali.
Ia pun menggunakan sisa tenaganya untuk bangkit kembali. Walau tak bisa bersama lagi, ia juga ingin berpamitan dengannya untuk kali terakhir. Ia menghadap ke depan dan berteriak keras. "Suah!" Suah membalikkan badan dan melihat ke arahnya. Lalu tersenyum dan pergi. Hari-hari kemudian, mereka jalani sesuai dengan pesan Suah untuk menjalani hidup dengan semangat. Setiap hari mereka mencium foto mereka bertiga sebelum keluar rumah. Malam itu, saat Wojin sedang meminum obatnya, ia menemukan sebuah kunci dari kantung obatnya. Itu adalah kunci untuk membuka sebuah catatan. Ia membuka catatan itu. Nampaknya halaman buku itu bertambah banyak. Tanggal 20 Maret tahun 1990. Terjadi sebuah hal di luar nalar manusia. Aku sebenarnya menyukai pria lain. Itu adalah hari di mana ia pertama kali bertemu Wojin. Saat pertama kali melihatnya, ia pun langsung jatuh cinta dengannya. Saat kelas menari hari itu, karena Wojin adalah seorang kidal, ia tidak bisa menemukan teman menari yang cocok dengannya. Jadi Suah bilang ke guru kalau ia juga kidal. Mereka berdua pun sukses dipertemukan. Namun ia tak menyangka, kejadian itu akan menjadi sangat memalukan. Suah pun berpikir Wojin tidak akan menyukai tampangnya yang memalukan saat itu. Jadi ia pun tidak berani mengajaknya bicara selama 3 tahun. Sampai hari kelulusan tiba, barulah ia berani berbicara. Dan akhirnya tak sengaja membawa pulang pen Wojin. Ia pun diam-diam menyimpan pena Wojin. Setiap hari berada di dekat telepon, menunggu telepon dari Wojin. Sampai suatu hari, teleponnya pun berbunyi. Ia pun segera mengajaknya untuk bertemu. Keduanya pun dengan cepat menjadi dekat. Awalnya ia mengira dapat terus bersama Wojin. Namun ia tak menyangka, hari itu ia akan mendapatkan surat berpisah dari Wojin. Ia pun menangis semalaman. Tahun keempat pun tiba. Hari itu ia sedang tidak membawa payung. Lalu datang kakak kelas sejurusannya datang membawa mobil. Di dalam mobil, ia melihat Wojin. Ia pun segera turun dari mobil dan mengejarnya. Namun saat menyeberang, saat koma, ia bermimpi hidup di 8 tahun mendatang. Bertemu Wojin yang berumur 33 tahun. Dan Jiho yang berusia 8 tahun. Meski ia hilang ingatan, itu tak menjadi halangan untuk tetap mencintai mereka. Ia koma selama 6 minggu. Sama lamanya dengan musim hujan berlangsung. Setelah sadar, ia tidak percaya akan semua mimpinya. Jika masa depannya akan setragis itu, apakah perlu untuk tetap menjalaninya? Jawabannya adalah, iya. Alasan mengapa aku masih selamat sampai sekarang. Mungkin karena demi masa depan kamu. Atau karena Jiho yang selalu menantiku pulang. Saat turun dari kereta, ia pun segera berlari menuju pelukan Wojin. Tak perlu pertanda apapun, karena orang yang ada di hadapannya sangat berharga baginya.